Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ya nabil ulumi wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita berada di bulan istimewa, bulan puasa, bulan di mana setiap orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan panggilan, nida terhadap orang-orang yang beriman. Dan tentu saja, walaupun ini bersifat umum, tetapi menjadi ada kekhususan. Karena di dalam ayat ini, kekhususan yang pertama adalah berlaku bagi orang-orang yang beriman. Berbeda ketika Allah memanggil dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, beriman atau tidak, maka ya ayuhan nas ini mencakup kesemuanya. Tetapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya ada khususiyah dari ayat ini, yakni diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Kutiba itu asal katanya kataba. Kutiba diterjemahkan di dalam terjemahan resmi versi Kementerian Agama menjadi telah diwajibkan, karena ini fi'il madhi. Tetapi kataba itu sesungguhnya lebih pada telah tertulis kewajiban, sehingga telah diwajibkan itu telah ada kewajiban yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa kewajibannya? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diwajibkan? Asyam, menahan diri. Puasa ini sesungguhnya secara gramatika bukan bahasa Arab. Puasa itu dari bahasa Jawa kuno, bahasa Jawi. Dan ibadat puasa ini ibadat yang biasa dilakukan oleh agama-agama kuno sebelum Islam. Maka ini menjadi menarik ayat ini. Salah satunya adalah agama Kapitayan. Mereka menahan diri dari haus, dari lapar, dari berkata yang tidak baik, dari berbuat berjima dan lain-lain, dalam rangka untuk mencari keredaan Zat yang Maha Kuasa. Upah Sang Hyang Widiwasa, mencari keredaan Zat yang Maha Kuasa. Nah, kalimat ini kemudian digunakan untuk penerjemahan yang paling tepat dengan kata asyam ataupun asyaum. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sekali lagi, puasa ini bahasa Jawa kuno dari dua kata upa dan wasya. Upa itu mencari, wasa itu keridaan Zat yang kuasa. Dan syam, syaum atau puasa di dalam istilah Jawa itu memang betul-betul sudah ada sebelum agama Islam ada. Maka dilanjutkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, sebelum Islam. Artinya apa? Syariat agama sebelum Islam telah ada kewajiban berpuasa. Hanya syariatnya yang berbeda. Misalnya orang agama dulu itu ada yang puasanya setiap bulan
3 kali, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Ada juga umat terdahulu itu puasa yang sama sekali tidak berbicara selama 24 jam. Maka ada ayat Allah tatakallaman nas salasata ayyam, tidak berbicara dengan siapapun selama 3 hari 3 malam. Itu kalau di puasa Jawa, agama Kapitayan itu puasa Mbisu. Ada yang 24 jam berpuasa tidak kemasukan apapun, tidak makan apapun. Terus orang berpuasa tidak boleh ngomong, tidak boleh makan minum, tidak boleh bersetubuh, bercampur dengan istrinya. Ada yang seperti itu. Apalagi di tataran agama Jawa, agama Kapitayan, mereka luar biasa puasa mutih, yang dimakan hanya nasi, tidak pakai lauk. Ada puasa ngerowot, yang dimakan hanya sayur-sayuran, tidak yang lain. Puasa pati geni, apapun yang dimakan tidak boleh sesuatu yang dimasak. Puasa ngalong, puasa semalam suntuk, tidak tidur, tidurnya baru kalau siang misalnya. Banyak tradisi-tradisi berpuasa yang melihat ayat ini sesuatu yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, karena mengeluarkan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan menjadi meningkat ketakwaan kita. Maka melihat ayat ini sesungguhnya goal atau tujuan akhir daripada ibadat puasa adalah agar bertakwa. Maka di bulan suci ini, di bulan mulia ini, mari kita bersama-sama untuk terus bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya melalui berpuasa, agar derajat kita meningkat menjadi tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Definisi takwa banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ada misalnya wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapakah mereka orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini yang paling dekat dengan tujuan akhir berpuasa yang disyariatkan kepada orang-orang yang beriman. Pertama, ada muncul rasa empati sehingga ia merasakan bahwa rasa lapar, rasa haus itu sesuatu yang tidak mengenakan. Maka ketika empati sosial ini muncul, timbullah sikap yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ia menjadi pemurah, menjadi mudah untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Memberikan sesuatu, berinfak dalam keadaan lapang mungkin mudah kalau hatinya lapang, tetapi berinfak dalam keadaan sempit itu sesuatu yang berat. Dan berpuasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan mereka yang tidak makan, mereka yang haus, mereka yang lapar dalam kondisi kita sempit maupun keadaan luas. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang berpuasa itu ia akan menjadi orang yang bertakwa, yakni apa? Orang yang bisa menahan diri. Berpuasa sesungguhnya adalah pesan agar kita semua bisa untuk senantiasa menahan diri. Diriwayatkan suatu saat Rasulullah baru saja berjihad berperang bersama dengan sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, kita ini baru selesai dari jihad kecil, berperang, mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, semuanya. Itu kata Rasul dikatakan baru jihad kecil dan akan menuju ke jihad besar. Apa itu jihad besar? Jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu datang bersama kita. Maka orang yang berpuasa, yang goalnya adalah la'allakum tattaqun, ia harus bisa menjadi orang wal kadhiminal ghaidha. Ia harus bisa menahan hawa nafsunya. Selapar apapun, sehaus apapun, kita tidak boleh kemudian memperturutkan hawa nafsu kita. Kita kemudian tidak boleh kemudian, karena definisi puasa itu al-imsaku anil akli was-surbi wal jima'i. Misalnya yang paling mudah, menahan diri dari akli, makan, was-surbi, minum,
wal jima'i, dari hubungan kelamin, bersetubuh. Kita harus menahan diri semua karena kita berpuasa. Maka syariat puasa Islam ini syariat yang disempurnakan. Kalau orang terdahulu puasa 24 jam bahkan tidak makan, tidak minum, puasa orang Islam ini tidak makan pada waktu siang hari, min tulu'il samsi ila ghurubiha, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tapi kalau malam tetap boleh makan, boleh berkata apa saja, tetapi hanya perkataan yang baik dan benar yang boleh diucapkan oleh seorang yang berpuasa. Bukan berarti kemudian ketika malam tiba sudah berbuka kita bisa omong-omong bebas. Tidak. Asar hasil dari puasa di siang hari, di malam hari ini juga masih tetap. Nah, inti kunci berpuasa adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, wal kadhiminal khair. Dari situ muncul wal afina 'anil nas, orang yang bertakwa, yang merupakan emanasi dari puasa kita adalah al afina 'anil nas, memiliki rasa untuk tidak pemarah, tidak pendendam, dan mudah memberi maaf kepada sesama manusia. Para pendengar, para pemirsa sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat, bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan inti daripada ibadah puasa adalah pengendalian diri, maka tentu pertanyaannya, adakah puasa-puasa yang kita lakukan mampu menjadikan kita orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari amarah? Orang-orang yang mampu memiliki empati, memiliki kepedulian sosial bagi sesama. Maka saya kira upaya Nuker Lesisnu Cilacap adalah bagian dari implementasi nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir berpuasa. La'allakum tattaqun. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfak sekecil apapun, baik dalam kondisi lapang, banyak uang, banyak rezeki, maupun kondisi sempit. Kemudian wal kadhiminal khair, menahan diri dari amalan, wal afina 'anil nas, menjadikan orang berpuasa itu senantiasa mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan tentu dengan memaafkan kesalahan orang, maknanya kita menjaga diri agar kita tidak melakukan kesalahan pada orang. Dalam konteks ini sebenarnya kita bisa menilai, melihat, adakah puasa-puasa kita sudah mampu menuntun kita menjadi emanasi bagi diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin mendefinisikan orang-orang yang berpuasa itu menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Dan itu nanti kita bisa saling introspeksi. Kita masuk bagian yang mana? Ada lis-shaimi salasu darajat. Orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, shaumi umum, puasa umum, puasa kebanyakan. Sebagian besar orang berpuasa dengan seperti ini. Apa itu puasa umum? Fahuwa kafful batni wal farji an qada'is sahwati. Puasa umum, puasa tingkat pertama, itu puasa orang yang hanya mencukupkan dirinya, kafful batni, mencukupkan perutnya, mencukupkan kemaluannya dari qada'is syahwati, dari pemenuhan syahwat. Ia tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak melakukan hal-hal yang mubtilatis saum, membatalkan puasa, yang sifatnya zahirah. Ini puasa umum, puasa kebanyakan. Puasa tapi ya selesai puasa sudahlah, tidak ada asar apa-apa, hanya sekedar melaksanakan kewajiban berpuasa. Yang kedua ada saumu khusus, puasa orang-orang yang khusus, puasa orang-orang yang lebih tinggi lagi dari
pada puasa kelas umum. Apa? Kaffus sam'i wal basari wal yadi wal rijli wa jami'il jawarihi an maksiatillah. Mencukupkan pertama pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Wasairil jawarihi anil athmi, seluruh anggota tubuh kita dari dosa. Ini tingkatannya lebih tinggi. Tidak sekedar ia tetap tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang mubtilat secara fisik, tetapi menjaga pendengarannya. Ada sesuatu yang tidak layak didengar, oh saya lagi berpuasa. Menjaga diri, menjaga lisannya. Ada ucapan-ucapan yang mungkin berpotensi menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, maka ia menahan diri. Oh ya, saya sedang berpuasa, saya tidak akan ikut-ikut. Pendengarannya, lisannya, tindakannya, perbuatannya dari hal-hal yang mengarah pada dosa. Tangannya, kakinya. Ingat, orang Rasulullah ditanya, manil muslim ya Rasulullah? Siapa sih orang Islam ya Rasulullah? Al muslimu man saliman nasi min lisanihi wa yadi. Orang Islam adalah orang yang ia bisa menyelamatkan orang lain, membuat orang lain tidak terganggu, min lisanihi, dari lisannya, ucapannya, wa yadihi, dan tangannya. Tangan tentu tidak sekedar perbuatan-perbuatan. Kalau sekarang eranya era teknologi misalnya, bagaimana tangannya ketika memencet touch handphone tidak melakukan menyebar berita-berita, menyebar kalimat-kalimat di dalam WhatsApp, di dalam sosial media yang itu berpotensi menyakiti dan merugikan orang lain. Itu tingkatan berpuasa yang kedua. Kemudian Imam Ghazali ini menyebutkan ada tingkatan saumil khususil khusus, puasa kalangan istimewa, orang-orang tertentu. Apa mereka? Mereka adalah fasaumil qalbi manil muhimmid dunia, puasanya hati dari segala hal yang mengarah kepada duniaan. Hati kita selalu diarahkan untuk tidak berpikir sesuatu yang profan, yang duniawiyah. Dan ini adalah derajat puasa yang paling tinggi, wal ifkar dunyawiyah, dan memikirkan segala hal yang sifatnya keduniaan. Wa kaffahu amma siwallah, dan dicukupkan ia berpuasa untuk menjauhkan segala hal kecuali hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hari akhir, hari pembalasan. Kalangan-kalangan spesial seperti ini, saumi khususil khusus ini, puasanya orang-orang yang istimewa, dinyatakan oleh Imam Ghazali, puasa orang kayak gini ini bisa batal hanya terlintas di dalam pikirannya ini tentang keduniawian. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, bukan sekedar menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, ucapan, perbuatan, tangan, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang bersifat dosa. Bahkan ia menjaga keseluruhan batinnya, rohaninya, jiwanya, hanya semata-mata tertuju untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempurnaan seperti tingkatan puasa ini bisa kita gapai. Setidaknya di sisa hari-hari yang ada. Kalau puasa kita baru kelas puasa tipe C, puasa umum, setidaknya masih ada hari-hari kita untuk meningkatkan menjadi tipe B, puasa khusus, di mana segala apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, menjadikan kita menahan diri, terjauh dari hal-hal dosa. Syukur kita bisa menggapai kelas A, kelas VIP, khususil khusus, menghadirkan kalbu kita, hati kita, pikiran kita, tindakan kita, perbuatan
perbuatan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.